Halo teman-teman semuanya, pernah nggak sih teman-teman ngerasa ada di situasi dimana nggak tahu harus bersikap kayak gimana pas ketemu sama orang baru? Bisa jadi pas ospek, hari pertama kerja, atau pas kenalan sama teman baru. Di kepala teman-teman tuh penuh tanda tanya, kayak orangnya asik gak ya, bisa nyambung kak kalau diajak ngobrol, atau malah wah jangan-jangan dia jutek. Nah kalau kamu pernah ngerasa kayak gini, tenang, kamu nggak sendirian. Itu tandanya kamu lagi ngalamin yang namanya uncertainty atau rasa nggak pasti dalam komunikasi. Nah disinilah yang namanya uncertainty reduction theory mulai berperan. Teori ini pertama kali dikenalkan oleh Charles Berger dan Richard Calabrese pada tahun 1975, dan sampai sekarang masih dipakai banget buat ngejelasin kenapa kita suka awkward di awal-awal perkenalan. Nah intinya gini teman-teman, manusia tuh punya dorongan alami buat ngurangin rasa nggak tahu atau rasa ragu waktu ketemu sama orang baru. Nah kita mulai pengen tahu lebih banyak supaya ngerasa lebih nyambung dan lebih nyaman dalam ngobrol atau berinteraksi. Misalnya nih, kamu duduk di sebelah orang asing di kelas baru dan kamu mikir dia kira-kira bisa nggak ya diajak ngobrol, bisa nggak ya kalau bercanda bareng. Nah terus teman-teman mulai basa-basi, mulai nanya nama, asal, jurusan, dan seterusnya. Nah itu contoh nyatanya. Nah menurut teori ini ada 3 cara utama yang biasa dipakai orang buat baca seseorang. Cara yang pertama itu pasif, kita cuma ngelihat dari jauh, lihat gimana dia bersikap, ekspresinya kayak gimana, ngobrol sama orang lain tuh kayak apa gitu. Yang kedua itu aktif, kita cari infonya nggak lewat ngobrol, tapi bisa jadi nanya temennya dulu nih yang udah dikenal, atau stalking medsosnya juga bisa. Yang ketiga itu interaktif, langsung aja ngajak ngobrol, tanya-tanya diskusi, tukar cerita. Nah ini cara paling efektif karena komunikasinya terjadi dua arah. Semakin banyak info yang kita dapat, semakin kecil rasa nggak pastinya. Kita jadi lebih pede deh buat ngobrol, kerja bareng, atau bahkan bangun relasi yang lebih dalam. Dan yang serunya, ini bukan cuma berlaku di tempat yang formal aja, tapi dalam kehidupan sehari-hari kita juga bisa ngelakuin ini terus-menerus. Pas kamu baru gabung organisasi, masuk komunitas, atau sekedar nongkrong sama teman-teman baru, kamu pasti berusaha ngebaca siapa yang nyambung dan siapa yang bisa dipercaya. Nah itu semua bentuk dari usaha ngurangin ketidakpastian yang tadi. Teori ini juga nunjukin kalau komunikasi yang konsisten dan terbuka bisa bikin hubungan makin stabil. Semakin kita sering ngobrol dan sering terbuka, makin cepat juga rasa canggung itu hilang dan berganti jadi rasa nyaman. Makanya jangan takut mulai percakapan dari hal kecil aja, udah cukup. So, kalau kamu lagi grogi atau kikuk pas kenalan sama orang baru, ingat aja, itu normal. Tapi dengan komunikasi yang baik, kamu bisa ngebangun koneksi yang sehat dan bikin suasana jadi lebih santai. Karena kenalan itu bukan soal siapa yang paling jago ngomong, tapi siapa yang punya niat buat saling ngerti dan saling kenalan. Sekian, terima kasih. Saya Siti Zahra Salimah dari Humas 6D. Semoga pembahasan tadi bermanfaat. Dadah!